Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Oktavalevi dengan NIM 212410103067 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Basis Data kelanjutan dari tugas yang pertama. Nah, seperti ini studi kasusnya, yaitu tentang bengkel. Nah, langsung saja kita lihat soalnya. Yang pertama yaitu menentukan nama relationship. Yang kedua yaitu menentukan relationship optionality entity yang terlibat. Yang ketiga menentukan relationship cardinality setiap entity yang terlibat. Yang keempat kita baru masuk ke pembuatan desain dari database tersebut menggunakan Oracle Data Modeler. Nah, yang kelima baru kita membaca nama relationship iridisnya. Langsung saja lihat ke wordnya. Nah, yang pertama saya membahas nama relationship. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 entity yang saling punya relationship dengan satu sama yang lain. Nah, ada entity sepeda motor ini punya relationship dengan mekanik. Nah, namanya yaitu diservis oleh, ya seperti itu. Lalu entity sepeda motor juga punya relationship dengan nota pembelian, namanya pencatatan. Mekanik ini juga punya relasi dengan nota pembelian, namanya pencatatan juga. Barang punya relationship dengan entity pembelian, namanya terjual. Entity pembeli barang dan juga nota juga punya entity relationship, namanya pencatatan. Pembelian punya seperti juga dengan nota pembelian, pencatatan juga namanya. Nah, untuk penamaannya itu bisa kalian itu memahami atau seakan-akan masuk ke dalam lingkungan tersebut dalam studi kasus tersebut. Biasanya untuk pemberian namanya itu bisa menggunakan kata kerja biasanya. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke soal yang nomor 2, optionality yang terlibat. Nah, sebelumnya itu saya akan mereview materi sebelumnya ya. Dalam pembuatan database nanti itu ada 2 nilai yang wajib atau wajib tidaknya, yaitu yang pertama mandatory. Mandatory ini wajib, artinya wajib diikutkan, sedangkan optionality dari namanya opsional, artinya pilihan, bisa iya diikutkan atau bisa iya tidak diikutkan, seperti itu. Nah, ini yang pertama relationship antara sepeda motor dan juga mekanik. Nah, optionality pada sepeda motor ini wajib karena setiap sepeda motor harus mengetahui mekanik yang menservis sepeda motor pada bengkel tersebut. Sedangkan optionality mekanik itu tidak wajib karena mekanik tidak selalu bekerja di bengkel tersebut, bisa jadi kerja di 2 bengkel. Nah, seperti itu. Lalu ada relationship antara sepeda motor dengan entity nota pembelian. Pada optionality sepeda motor ini tidak wajib. Mengapa tidak wajib? Karena setiap orang ada juga yang tidak punya kendaraan sepeda motor. Nah, jika orang itu punya sepeda motor, dengan otomatis ia akan melakukan servis di bengkel tersebut, bisa dikatakan sebagai customer, seperti itu.
Sedangkan optionality nota pembelian ini bersifat wajib. Artinya pada saat pencatatan itu membutuhkan sepeda motor kan dicatat sebagai bukti pembayaran atau transaksi pada bengkel tersebut. Nah, seperti itu ya. Intinya itu kalian bisa mendalami atau juga bisa memasuki pada studi kasus tersebut, nanti bisa akan mengetahui oh ya ini opsional wajib diikutkan atau tidak, seperti itu. Lalu relationship antara entity barang dan juga pembelian. Entity optionality barang ini tidak wajib. Mengapa tidak wajib? Karena kan ada tuh ya, setiap barang itu tidak mesti ada di bengkel tersebut, misalnya sedang kosong seperti itu. Nah, sedangkan pembelian ini optionality-nya itu bersifat wajib. Mengapa? Karena setiap pembelian itu pasti mengetahui atau mencatatkan barang yang dibeli, seperti itu. Lalu mekanik dan juga nota pembelian. Optionality pada mekanik ini wajib karena mekanik punya peranan penting dalam melakukan pembelian sepeda motor dalam bengkel tersebut. Sedangkan optionality pada nota pembelian ini tidak wajib karena sebagian besar ada bengkel yang tidak memerlukan mencantumkan nama mekanik dalam nota pembeliannya. Yang kelima ini ada relationship antara nota pembelian. Yang pertama, optionality pembelian ini bersifat wajib. Mengapa? Karena setiap pembelian harus ada di dalam nota pembelian. Sedangkan optionality nota pembelian ini juga bersifatnya wajib. Karena setiap data pembelian harus dicatatkan ke dalam nota pembelian. Nah, nanti apa sih pengaruhnya optionality ini kok bisa dipelajari, kok harus mengerti? Nah, nanti itu ya dalam logical model di pendesainan atau juga selanjutnya itu ya, pendesainannya itu nantinya kalau optionality itu garisnya putus-putus, sedangkan kalau mandatory itu garisnya lurus atau tidak putus-putus. Nah itu nanti perlu dipelajari. Nah, sekarang kita membahas cardinality setiap relationship. Nah, sebelumnya itu kita harus mengetahui apa sih cardinality itu. Cardinality sendiri itu ada 3. Yang pertama ada one to many, many to many. Cardinality kayak apa ya? Kayak misalnya itu hubungannya antara dua entity itu misal kayak one to many, many to many, bisa menghasilkannya saling terkaitannya itu 1 atau 2 atau beberapa. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja ke soalnya relationship sepeda motor dan juga mekanik. One terletak di mekanik, many terletak di sepeda motor. Nah, pada database keterangannya pada database di setiap pencatatan sepeda motor baru di tabel sepeda motor harus menyertakan primary UID dari mekanik. Nah, ingat kalau one to one foreign key-nya berada di sisi many. Sedangkan kalau one to one sedangkan kalau one to many foreign key-nya berada di sisi many. Kalau one to one itu lihat kondisinya. Misal entity A dengan entity B punya relasi ya, relationship. Nah, kita lihat apakah entity A itu punya optionality-nya itu wajib diikutkan ke entity B. Jika wajib, maka foreign key-nya berada di entity A, seperti itu. Kalau many to many itu
dibuat persimpangan, entity persimpangannya supaya sebagai one to many. Kalau many to many solusinya seperti itu ya. Relationship yang kedua, relationship entity sepeda motor dengan nota bon pembelian. Cardinality-nya yaitu one to many, one di sisi sepeda motor, nota bon pembeliannya itu one-nya berada di nota bon pembelian, many-nya berada di sepeda motor. Nah, pada keterangannya pada database nanti, pada pencatatan di tabel nota bon pembelian mengambil primary UID pada tabel sepeda motor. Lalu relationship antara barang dengan pembelian. Nah, barang cardinality-nya ini bersifat one to many. One-nya terletak di pembelian, many-nya terletak di barang. Keterangannya seperti tadi, saat pencatatan tabel nota pembelian mengambil primary UID pada tabel ini ya, pada tabel ini belum saya ganti, pada tabel barang pembelian. Sorry. Begini kan barangnya pada saat nanti pada database nanti pada pencatatan di tabel barang nanti akan mengambil primary UID dari pembelian. Foreign key-nya terletak di barang ya, sebagai many. Nah, setiap satu kali pembelian banyak barang. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang keempat, ada relationship antara mekanik dengan nota bon pembelian. Cardinality-nya bersifat one to one. Keterangannya pada database nanti karena cardinality-nya one to one, foreign key-nya nanti akan terletak di salah satu tabel yang optionality-nya wajib. Nah, di sini optionality-nya yang wajib yaitu mekanik, seperti yang di atas penjelasannya. Yang kelima yaitu ada relationship antara entity pembelian dan juga nota bon pembelian. Pada ini cardinality-nya itu bersifat one to many. One-nya yaitu one-nya yaitu nota bon pembelian. Pembeliannya itu di many-nya bersifat, many-nya itu di pembelian ya. Keterangannya yaitu pada database nanti pencatatan di tabel nota bon pembelian mengambil primary UID pembelian, dan setiap pencatatan pembelian baru dicatat di tabel pembelian. Nah, seperti tadi. Nah, tadi teman-teman itu bisa mengamati dari studi kasusnya, lalu bisa menentukannya ini itu bisa one to one atau one to many, many to many, seperti itu. Nah, ada soal yang terakhir yaitu membaca relationship menggunakan e-read-this. Nah, nanti ya. Nah, ini saya sudah membuat, saya SS kan tabelnya kurang lebih desainnya kurang lebih seperti ini. Lalu sebelum kita ke proses pendesainan database-nya, ada sebuah istilah, nanti di istilahnya yaitu pada sebelumnya sudah mengenal primary UID,
pada saat di database nanti pengimplementasiannya menjadi primary key atau PK, sedangkan secondary UID menjadi unique key. Nah, kalau di ini ya kita lihat di pendesainannya ini, kalau foreign key-nya itu di tahap logikal ini cukup digunakan tanda panah ini. Kalau kan tidak sebelumnya itu dicatat loh sebagai atribut seperti itu ya. Nah, kalau diimplementasi ke tahap logikalnya itu seperti ini. Nah, tahap sebelumnya itu namanya tahap konseptual. Nah, kita lanjut, ini relationship-nya. Nah, kita lanjut ke sini ya, raselnya. Nah, ini ada berapa ya entity-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada entity sepeda motor. Atributnya yaitu nomor polisi, tipe ada car, ada merek, ada warna, tahun. Nah, car tipe datanya 20, bisa kalian lihat sendiri, ini bersifat mandatory. Nah, seperti ini ya, car, integer. Nah, ID mekanik sebagai foreign key ya, nanti kita bahas ya sebagai foreign key-nya. Lanjut ya sebelumnya itu kalau misalnya kita membuat UID-nya itu kalau membuat sendiri atau artificial dicentang yang ini, kalau tidak gak usah dicentang seperti itu. Nah, yang kedua ada entity mekanik. Entity mekanik ini punya atribut yaitu ID mekanik, nama, nomor polisi, ada nama, nomor polisi seperti itu ya. Lalu ada tipe datanya seperti ini, nama ini. Bentar tidak usah, sorry ya, tidak usah, maaf, ada kesalahan teknis ya, gak usah ini, sorry tadi gak usah, cukup dibuktikan dengan ini. Ada entity nota pembelian yaitu ID nota sebagai primary key, ada tanggal sebagai biasa yaitu mandatory, ada potongan mandatory total. Nah, kita lihat tipe datanya seperti ini ya. Tapi ini kok gini ya, kok langsung. Guys, kita lihat nanti saja ya. Pembelian itu apa? Jangan tadi ID pembelian, kuantum diskon total harga. ID pembelian sebagai kita car saja 20, kita misalkan sebagai primary UID. Lalu apply, lalu kuantum kalau jumlahnya integer, mandatory. Risiko apa ya, lupa saya, diskon total harga, diskon logikal, diskonnya integer aja, total harga, logikal, ini integer juga.
mandatory. Nah, kita tahu pembuatan UID-nya ini artificial, jadi centang, ini otomatis kan. Centang, lalu kita ke unique key-nya, pembelian sebagai primary key. Nah, benar. Pembelian, lalu kita lihat atributnya apakah bisa ke atas. Jadi seperti ini aja. Barangnya yaitu kode path logical, cara-cara kan ya gak bisa juga gabungan. Dan 20 primary sorry, apa ini, in comment kode path sih, bentar ya, kode path apa ya, aku apa nyakku, penulisannya ini ya, path. Juta, sorry, maaf, nama barangnya ini cas saja 20, misal dipakai mandatory. Di situ apa ya, harga yaitu integer mandatory. Ayo memiliki seperti ini. Sudah selesai. Nah, kita saya akan menjelaskan garis-garis ini ya. Garis-garis ini sifatnya wajib, yaitu instant dari entity sepeda motor wajib dicantumkan. Ini putus artinya tidak wajib dicantumkan. Menu-nya apa, foreign key-nya terletak di sini sepeda motor ini, sedangkan mekanik ini bukan foreign key. Lalu pembelian, sebelumnya ini namanya sepeda motor diservis oleh mekanik. Nah, mekanik berjenis sepeda motor seperti itu. Lalu ada korelasi antara barang dan juga pembelian. Barang di sini punya 3 atribut, kode path, nama, harga. Nah, terletak di sini ya, di barang sisi menu pembeliannya tidak ada. Nah, seperti tadi putus-putus instant nilai dari entity barang ini tidak wajib dicantumkan ke pembelian, sedangkan entity garis lurus ini wajib untuk dicantumkan. Nota
nota bon pembelian ini sebagai pusatnya ya. Kita tidak ide nota, tanggal, potongan, dan total. Ini kalau dengan entity barang itu wajib semua. Many letak di sini ya, sebagai foreign key-nya ini sebagai foreign key juga, foreign key juga letak di sini. Namanya kalau ada barang itu dicatat nota bon, kalau bon ke barang itu mencatat barang. Nah, kalau nota bon dengan pembelian ini dibeli, sedangkan pembelian dicatat. Kalau nota bon ini mencatat, dengan mekanik ini mencatat, kalau mekanik ini dicatat. Seperti itu kita mencontohkan ya, seperti pada ini status cardinality-nya kita dari mekanik yang dituju sepeda motor, subgennya ID mekanik. Nah, kalau ini nanti ya seperti ini. Kalau nanti misalnya UID-nya itu artifisial, nah centang ini saja. Kalau nggak usah dicentang. Seperti itu, langsung saja guys. Seperti itu ya. Seperti ini saya centang karena pembeliannya ini bersifatnya itu apa, artificial UID. Saya membuat sendiri. Nah, seperti itu untuk kalau misalnya short optionality-nya pada cardinality pada yang pertama ini tidak wajib jadi dicentang. Kalau wajib dicentang saja. Seperti itu. Langsung saja ya kita ini yang sudah jadi ya, si ini. Nah, lalu langsung saja kita engineerkan biar engineernya seperti ini. Saya rapikan terlebih dahulu. Nah, ya bentar ya, biar rapi ya. Oke. Nah, ini menjadi relationalnya. Dan kalau yang tadi itu logikalnya. Bentar ya. Nah, seperti ini relasionalnya pada entity barang ini sebagai primary key, ini unique key, ini foreign key-nya. Nah, ditunjukkan ini sebagai huruf sebagai F ini foreign key, FK ini ya FK foreign key ke pembelian. Nah, mengambil F-nya ini masih pada tahap relasionalnya pembelian. Nah, pada pembeliannya ID namanya seperti ini ya. Nah, ini foreign key nih, foreign key dari barang, pembelian, sepeda motor, mekanik, seperti itu ya. Mekanik juga, ini juga ya. Ada juga tipe datanya. Ada seperti ini ya. Nah, mekanik ID, detail. Nah, seperti ini ya. Nah, lanjut ke 5. Nomor 5 kan kita suruh membaca
ya, membaca. Kita relationship-nya antara sepeda motor dengan mekanik. Sepeda motor dengan mekanik. Setiap sepeda motor harus diservis oleh satu dan hanya satu mekanik. Artinya sepeda motor ya, sepeda motor ya, setiap kita harus sebelum membacanya kita harus menambahkan kata setiap harus itu ke entity A-nya ini anggap saja sebagai entity A. Setiap sepeda motor, lalu optionality dari entity A-nya pada relationship-nya ini apa? Kalau wajib itu harus, kalau tidak wajib itu bisa. Nah, jadi ini kan wajib loh. Jadi harus, setiap sepeda motor harus. Nah, habis itu nama relationship-nya. Nah, kita nama relationship-nya kan ini diservis oleh, lalu cardinality-nya sepeda motor dengan mekanik kan one to many, one-nya terletak di mekanik, sepeda motornya sebagai many. Nah, pengucapannya yaitu hanya satu dan hanya satu mekanik. Kalau di sini, jadi kalau di sini saya ulangi lagi, setiap entity A harus diservis oleh satu dan hanya satu mekanik. Kalau di mekanik, setiap mekanik bisa berjenis satu atau beberapa sepeda motor. Ingat ya, seperti itu. Nah, kalau barang ke pembelian seperti ini ya, setiap barang bisa terjual satu atau hanya satu pembelian. Kalau pembelian, setiap pembelian harus membeli satu atau beberapa barang. Seperti itu ya, mudah kok pembacanya. Jadi penyusunannya untuk pembacaan eridisnya itu yang pertama kita harus menambahkan setiap, lalu entity A. Kalau dibaca dari sini ya, di sini entity A, setiap entity A, terus cardinality-nya harus dan bisa. Keempat ini nama relasinya, yang kelima ini cardinality-nya satu dan hanya satu, atau satu atau beberapa. Nah, lalu entity yang dituju, seperti itu. Udah bukan? Nah, cuma itu saja yang saya sampaikan hari ini. Apabila saya ada kurangnya atau kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. See you next time. Okay.